Makanan-makanan yang tidak layak makan tidak akan pernah sampai ke perut anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz sudah meluangkan waktu untuk kita orang tua bertanya-tanya seputar MBG Suwarna. Karena di orang tua itu alhamdulillah animo terhadap MBG ini tuh begitu luar biasa Ustaz, begitu banyak hal yang pertanyaan yang masuk gitu ya pada kami. Nah, saya mau aja ya Ustaz ya. Nah, boleh Ustaz ceritakan bagaimana kronologis MBG Suwarna dan pemilihan vendor gitu dapur untuk Suwarna. Yang pertama, MBG ini adalah program pemerintah, maka seluruh sekolah yang terdata dan punya dapodik didata oleh pemerintah. Apakah mau menerima MBG atau tidak? Kedua, pernah suatu ketika saya bertanya sama orang tua, beberapa orang tua bertanya, Bu, kalau ada MBG mau terima tidak? Mau. Juga sudah kami konfirmasi melalui polling yang baru-baru ini kami laksanakan bahwa 200 orang tua lebih menyatakan bahwa siap menerima MBG. Prosesnya, selama ada dalam satu sekolah itu orang yang mau menerima MBG, maka sekolah itu secara umum harus menerima MBG. Dan program MBG ini tidak bisa sebagian-sebagian. Kalau satu orang mau terima, maka 357 orang akan mendapatkan MBG-nya. Nggak bisa cuma satu orang itu aja yang dapat MBG-nya. Karena yang terdata bukan per satu orang, tapi per satu sekolah, per nomor dapodik. Begitu. Berkaitan dengan pemilihannya, sebenarnya kami didatengin banyak oleh SPPG, dapur MBG banyak yang minta data dari TNI, dari kepolisian, dari mana-mana itu ya, dari pesantren segala macam. Kita cek, banyak yang kami tolak berkaitan dengan pertama dapurnya kami rasa belum siap, kami rasa oh ini terlalu padat, oh terlalu seperti ini, sampai datang kemarin dari kami tahu ini base core usahanya adalah Aulia Catering dan dia membuka dapur MBG. Kami tahu bahwa ini teh sudah jadi catering yang terbiasa mengelola makanan untuk jumlah yang sangat banyak. Lalu ketika kami sudah berkomunikasi, pas banget lagi datang ada perwakilan dari EVOM juga bertanya-tanya bagaimana pengalamannya, sepak terjangnya selama ini Aulia Catering itu, dan bagus sekali. Akhirnya kami sepakat, ya udah kami memilih itu. Juga kami diberikan kesempatan untuk survei bagaimana dapurnya, bagaimana tingkat kebersihannya, bagaimana makanannya, bahkan disuruh cek porsi makannya seperti apa dan sebagainya. Makanya setelah beberapa hal, akhirnya berusaha untuk pakai Aulia Catering. Selanjutnya saya mau bertanya tentang bagaimana teknis pengecekan makanan setelah diproduksi oleh dapur, kemudian keluar dan sampai diterima oleh siswa kita. Baik, sebenarnya dari aturan yang tadi dijelaskan, saya habis melaksanakan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan MBG. Itu banyak pengecekan secara berlapis. Mulai dari kontennya itu ada gizi, ada kepala SPPG-nya itu sendiri yang mengecek bagaimana proses makannya. Ada tim dari puskesmas juga yang akan mengecek secara berkala bagaimana kualitas makanan tersebut. Lalu proses pengantarannya juga sebenarnya itu ada pengawasannya. Jika kalau misalnya tadi ada masalah dalam proses pengantarannya, itu juga bisa dikenakan teguran. Lalu sesampainya di sekolah, makanan itu harus dicek sama guru, diterima dalam kondisi layak atau tidak. Kalau dinyatakan layak, maka diterima. Tapi kalau tidak layak, boleh dikembalikan. Nah, kami pihak sekolah diminta untuk melaksanakan pelatihan ke anak-anak. Ketika anak-anak membuka kotak MBG, semua anak-anak nggak boleh langsung makan. Baca doa, setelah baca doa, sebelum baca doa itu anak-anak
harus cek, itu dicek dulu semuanya. Apakah nasinya bagus, apakah sayurnya bagus, apakah lauknya bagus. Kalau sudah dipastikan, sudah tahu betul bahwa makanan itu dalam kondisi baik, baru boleh dimakan. Makanan tersebut juga kami pihak sekolah harus memastikan dimakan 1 jam setelah datang. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Makanya pihak sekolah akan merubah aturan jam makan hingga kemungkinan besar jam 11 sampai 11.30 anak-anak sudah makan, karena jam 10 anak makanan akan datang. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau semua prosedural tadi dijalankan secara baik, tidak akan ada kejadian luar biasa di mana anak-anak keracunan, karena makanan-makanan yang tidak layak makan tidak akan pernah sampai ke perut anak. Pertanyaan selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu nih, kapan MBG Suwana akan diadakan, mulai diadakan. Kemudian kapan surat edaran itu akan muncul di orang tua nih? Tapi sekarang kan belum ya, sekarang tanggal 4 November nih, sana belum ada. Itu kapan bisa surat edaran, mulainya kapan? Kemudian kalau misalkan ada yang nggak mau terima nih anaknya, nggak usah, anak saya nggak usah datang MBG. Nah itu apakah boleh atau enggak? Dan kemudian kalau misalkan boleh nih, berarti bagaimana Ustaz? Seperti apa gitu yang mau tidak terima? Jadi gini, nanti tiap kelas akan dapat porsi MBG sesuai dengan jumlah anaknya. Disampaikan ke kelas masing-masing. Kalau ada anak yang nggak mau nerima MBG, orang tuanya nggak berkenan, ya nggak apa-apa, nggak dipaksain. Tinggal tidak dimakan, diganti dengan bekal yang dibawa dari rumah atau diupayakan dengan cara yang berbeda. Jadi ya, nanti porsi makan MBG-nya bagaimana? Kita akan kelola, karena itu tidak boleh dibawa pulang. Yang jelas, kami lagi mengupayakan agar itu tidak mubazir. Intinya seperti itu. Kapan dimulainya SDIT Suwana MBG itu? Kita belum dapat kepastian secara pasti, karena satu dapur itu di minggu pertama hanya boleh melayani 1.000 porsi. Nanti tiap minggu bertambah. Seperti itu? Ya, ribet. Kita nggak tahu apakah kita sekolah kategori pertama atau bukan yang bakal menerima di dapur itu. Sedangkan dapur Aulia baru mulainya di tanggal 10 November. Apakah nanti tanggal 10 November itu ada SDIT Suwana? Belum dikonfirmasi pasti. Nanti hari Jumat. Makanya saya bilang, ini nunggu hari Jumat apa enggak ya suratnya? Karena saya juga takutnya dengan keluarnya surat tersebut, cateringnya udah berhenti, ternyata belum datang MBG-nya. Kasihan kan orang tua. Jadi saya juga masih menunggu kepastian, benar-benar pasti. Sampai di hari Jumat. Tapi yang jelas suratnya udah ada sebenarnya, udah ready, tinggal di share. Cuman kami khawatir caranya kapan ya gitu. Paling yang ingin kami sampaikan, yang tadi sudah ditanyakan itu bisa nyampe duluan. Yang berikutnya ya kita hari ini menunggu betul apakah bisa bulan ini MBG-nya turun, paling lambat di bulan Desember. Kalau sudah 3 pekan, insya Allah sekolah kita sudah bisa pasti termasuk tuh, karena nambahnya 500. Satu dapur itu melayani maksimal untuk sekolah 2.500 porsi, untuk pasar ditambah umum 500, jadi 3.000 porsi per dapur. Tidak boleh lebih dari itu. Peraturan terbarunya seperti itu. Jadi kita masih dulu ya, betul. MBG kita nih untuk Suwana nih Ustaz, kapan di-share-nya Ustaz? Apakah per pekan gitu kayak menu catering ya Ustaz? Apakah bagaimana seperti itu? Itu satu. Kemudian yang kedua nih yang paling lumayan cukup banyak ditanyain, boleh nggak Ustaz dipoto gitu kan, sama wali kelasnya dipoto biar orang tua tuh tahu, memastikan oke, MBG anak saya tuh bagus menunya. Baik. Jadi kita tahu menunya itu adalah setelah makanannya ready. Jadi kita baru dapat informasinya jam 7 sampai jam 8 pagi. Baru nanti kita share. Jadi kenapa seperti itu? Itu bagian dari kebijakan dapur MBG secara nasional. Memang baru di-share menunya setelah menunya sudah jadi, sudah selesai.
kita dikirimnya jam 10. Jadi kita dapat jeda sekitar 2 jam ya untuk tahu menunya seperti ini. Kalau misalnya ada yang alergi dan segala macamnya, ya mudah-mudahan ada pilihan yang bisa kita solusi bareng-bareng begitu. Yang kedua, apakah itu boleh difoto? Nanti insya Allah sama walas gitu. wali kelas coba boleh foto, tapi selama orang tua janji tidak men-share itu ke sosial media karena khawatir ada kesalahpahaman. Tapi insya Allah sih kalau saya lihat dari menu MBG, kalau Aulia Catering benar-benar menepati janjinya sesuai dengan yang kemarin dicontohkan, itu saya pede banget sih share-nya. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait pengantaran atau proses di dapur Ustaz, terkait smoking area Ustaz. Nah, apakah sudah bisa dipastikan gitu orang-orang karyawan, tim dapur, tim packing dan lain sebagainya termasuk driver yang mengantarkan makanan untuk anak kita itu tidak merokok Ustaz dalam proses tersebut? Ya, disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Dermaga hari ini bahwa sebenarnya semua dapur itu diberikan pelatihan dalam konteks sanitasi dan hygiene. Bagaimana proses buang limbahnya, bagaimana kondisi lingkungannya harus bersih dan aman. Juga dengan proses penyajiannya, mulai dari tadi karyawan tidak boleh merokok, tidak boleh. Sebenarnya sudah tertera dalam aturan bahwa karyawan itu sama sekali masuk dapur dalam kondisi merokok, bahkan ketika menutup dalam merokok itu sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Harusnya sih itu bisa dapat teguran, bisa juga menjadi delik yang nanti bisa kita sampaikan ke pihak yang berwenang agar itu bisa diproses dalam teguran yang baik agar itu tidak terulang kembali seperti itu. Ustaz, pertanyaan selanjutnya terkait makanan seperti yang PF gitu ya. Kayak misalkan bentuk roti kan kemarin dicontoh ketika survei itu ada apa tuh namanya burger ya Ustaz ya. Nah itu pemikiran kami itu ada beberapa dapur kita tuh ngambil vendor ke tempat yang lain. Nah seperti misalkan apa ya, mungkin seperti rotinya, mungkin seperti itu. Nah itu Ustaz, apakah bisa dipastikan itu para vendor yang menyuplai ke dapur kita itu sesuai juga prosedurnya atau bagaimana? Jadi pertama begini, setiap dapur itu ada ahli gizi. Ahli gizinya itu sudah disumpah dan sudah lulusan terbaik ya. Memastikan bahwa ini tidak berbahaya buat anak-anak. Yang kedua, kami dapat komitmen yang baik dari Aulia Catering, tempat kita mempercayakan dapur MBG SD Suwarna, bahwa rotinya diambil dari vendor yang rumahan, tidak banyak kimia dan sudah sangat bagus, sehingga dijamin bahwa rotinya bagus, bahkan patty-nya dibuat sendiri, benar-benar bukan yang high ultra processing ya. Jadi pasti pastiin bukannya seperti itu. Dia juga berkomitmen bahwa mereka tidak akan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya buat anak. Baik Ustaz, selanjutnya nih Ustaz, beberapa informasi yang kami dengar, orang tua dengar itu ada klausul di surat pernyataan yang ditandatangani oleh dari dapur dengan sekolah itu, ada klausul yang menyebutkan bahwa ketika ada kejadian yang tidak diinginkan ya Ustaz ya, misalkan KLB atau keracunan atau sesuatu seperti itu tuh tidak boleh di blow up ke media sosial Ustaz. Jadi harus tidak boleh dan diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak salah seperti itu bunyi klausulnya. Nah itu kan mengkhawatirkan ya Ustaz kalau untuk orang tua seperti itu. Nah bagaimana Ustaz, apakah ada klausul seperti itu atau misalkan tujuannya itu apa sebetulnya kalau klausul ini tuh? Baik, jadi begini, harus diluruskan terlebih dahulu bahwa jika terjadi sesuatu kejadian yang dianggap misalnya kita tidak harapkan dah KLB seperti itu, maka ada juknisnya, ada siapa yang harus dihubungi, itu ada urutannya. Pertama sekolah akan di UKS, setelah di UKS sekolah harus segera menyampaikan ke kepala puskesmas dan menyampaikan ke polsek serta Pak Camat
lalu diusut, dituntas. Karena kita harus tahu dulu ini apakah benar keracunannya karena MBG. Kalaupun keracunan MBG, ini salahnya ada di mana, prosesnya ada di mana, SOP mana yang dilanggar sehingga kejadian ini bisa terjadi. Kita ingin semua ini bisa tidak jadi bumerang buat kita sendiri, tidak jadi besar, jadi fitnah yang luar biasa. Makanya memang tidak boleh sembarangan di share. Tapi apakah nanti akan jadi transparan? Tentu harus transparan. Orang tua akan terlibat, orang tua harus tahu prosesnya seperti apa, bagaimana. Karena semua yang terjadi kalau ada KLB itu, semua yang akhirnya melanggar SOP bisa dikenakan pidana. Saya lupa tadi disebutkan sama Kapolsek itu undang-undangnya. Yang jelas hukuman pidananya sampai 5 tahun. Kalau terbukti apakah pihak dapurnya yang melanggar SOP, apakah pihak drivernya yang melanggar SOP, apakah pihak sekolahnya yang melanggar SOP, atau ini ternyata bukan bagian dari KLB, ternyata bukan makanannya aman, kenapa dia muntah? Oh, karena dia masuk angin. Kita harus tahu betul. Jadi itulah kenapa tidak boleh di blow up dulu ke sosial media sampai semuanya jelas ini kenapa. Terus tadi bukan berarti mau menutup-nutupi Ustaz. nggak ada konteks kita mau menutup-nutupi, semuanya akan terbuka. Orang tua yang dilibatkan semuanya disampaikan informasinya secara baik. Tapi sih kami berharap ini nggak akan pernah kejadian selama semua SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara ketat dan baik itu dilaksanakan secara baik dari dapur, driver maupun pihak sekolah juga anak-anak. Sehingga harapannya nanti orang tua juga bisa mengajarkan anak-anak, memastikan betul bahwa makanan yang dimasukkan ke mulut itu hati-hati. Ini masih baik nggak ya? Masih layak ya? Kalau misalnya dirasa ini udah nggak layak, langsung segera ajarkan, komunikasikan ke guru, ke ustadznya. Ustadz, ini kok kayak gini makanan aku. Itu langsung kita bisa segera tangani. Tapi insya Allah semuanya nanti di hari Jumat kita akan adakan pelatihan agar anak-anak bisa membedakan ini makanan sehat, makanan yang masih layak atau tidak layak. Tentu saya butuh kerjasama dari semua. Ya, terima kasih Ustadz ya atas waktunya pada sore hari ini ya. Kalau dari saya nih Ustadz, mungkin terkait MBG ini yang pertama nih, kalau saya menanamkan diri saya gitu ya dan mengajak orang tua semua agar tetap kita tuh tetap husnuzon gitu ya, tetap tinggikan prasangka baik kita agar berbuah menjadi doa gitu ya dan perlindungan buat anak-anak kita. Namun tetap gitu ya secara ikhtiar kita tetap pantau sama-sama berlangsungnya MBG ini gitu ya, kita kerjasama dengan sekolah memastikan agar apa yang dimakan, apa yang masuk ke dalam perut anak kita tuh semuanya baik gitu ya dan membawa kebaikan buat anak-anak kita. Nah sekarang mungkin dari Ustadz ya, Ustadz silakan ada closing statement yang mau Ustadz sampaikan. Baik, insya Allah ayah bunda ini adalah program yang insya Allah niatnya kebaikan. Kita coba kooperatif dengan hal ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak kita. Yang paling penting mohon bantuannya di rumah untuk anak-anak diajarkan, di encourage supaya mau makan sayur, mau makan buah yang pertama, dan belajar mencoba berbagai jenis makanan. Insya Allah makanan yang ada di MBG berdasarkan yang sudah kami cek, insya Allah sehat. Yang kedua, jaga juga kebersihannya, dilatih anak-anak, memastikan bahwa makanan yang mau dimakan juga ini masih enak atau enggak, itu juga dilatihkan juga, nggak cuma ada di sekolah tapi juga di rumah, sehingga anak-anak berhati-hati. Dan memang itu anjuran buat nggak cuma di MBG sebenarnya, setiap kali kita makan kita nggak boleh sembarangan masukin bahan sesuatu ke dalam mulut. Itu juga memang itu bagian dari hal yang kebaikan. Yang ketiga, mohon doa, mohon dukungannya, mudah-mudahan program ini menjadi program kebaikan buat kita semua, berjalan dengan lancar, anak-anak makin sehat, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.